Kebijakan Van Capellen yang mengarah ke sistem sewa tanah mengakibatkan protes dan perlawanan. Kemudian digantikan dengan Duhus Gisegnes di bawah kepemimpinannya, justru mengakibatkan kerugian bagi pemerintah Belanda, dikarenakan dana tersebut banyak untuk pembiayaan perang. Johannes van de Bus mengajukan kepada Raja William berpendapat untuk memperbaiki ekonomi pemerintahan Belanda. Mengenai perekonomian Belanda yang mengalami krisis, saya mempunyai pendapat agar Belanda mendapat keuntungan dan kekayaan yang besar. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan melakukan tanaman yang laku dijual di pasar dunia secara paksa. Tanamannya meliputi tebu, tembakau, rempah-rempah, dan lain-lain. Rencananya agar rakyat tidak melakukan perlawanan. Kita harus menghapus peran pengusaha tradisional. Di samping itu, kedudukan kita harus diperkuat dengan adanya pasukan yang taat. Baiklah, saya setuju dengan usulanmu. Untuk itu saya akan kami sebagai gubernur jenderal. Ini semua akan dikirim pengawal untuk membantu. Segera laksanakan. Van de Bus segera melaksanakan rencananya. Dia menyampaikan maksudnya kepada para petani. Rakyatku diwajibkan untuk menyerahkan sebagian tanah dan hasil panen kepada pemerintah Belanda, serta membayar pajak dan mengikuti kerja rodi. Bagaimana kami melakukan semua itu? Apa yang kau jaminkan dan imbalan apa yang kalian berikan kepada kami? Selanjutnya, pengawal bacakan ketentuan tanam paksanya. Ketentuan-ketentuan tersebut tampak tidak terlalu memberatkan. Itu masih memperhatikan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Setelah itu, pengawal segera menemui kepala desa untuk menyampaikan maksudnya. Sangat hormat, apa yang membawa Anda kemari? Sehubungan dengan melaksanakan sistem tanam paksa, pihak pemerintah melibatkan kepala desa membantu sebagai penggerak para petani, juga sebagai pemukul dengan atasan dan pejabat. Bagaimana caranya? Seiring berjalannya waktu, sistem tanam paksa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini mendorong terjadinya korupsi penjabat. Tanam paksa membawa penderitaan rakyat. Timbul kelaparan karena kerja rodi. Banyak pekerja yang jatuh sakit. Jika tidak, kita semua akan mati. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu. Tanaman ekspor tersebut nantinya dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar untuk pihak Belanda. Namun lain daripada Belanda, justru rakyat Indonesia menderita dan mendapat kerugian besar. Pelaksanaan sistem tanam paksa membuat para petani sangat menderita kala itu, karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makanan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang akan diserahkan oleh pemerintah kolonial. Meskipun peraturan tanam paksa memberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataan di lapangan, penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dicekik kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya. Terlihat di masa itu banyak sekali orang yang menderita karena kerja paksa yang sangat melelahkan. Dan banyak orang-orang yang menderita karena tidak diberi makan dan minum. Jalan dengan hal ini telah mendorong kaum liberal yang mengakibatkan pro dan kontra atas pelaksanaan sistem tanam paksa. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa diwakili oleh Saya akan membantu untuk kasus pelaksanaan tanam paksa. Bagaimana caranya? Jika Anda menentang itu akan memperburuk keadaan. Nyawa diri sendiri yang akan menjadi taruhannya. Saya juga berperan penting di pemerintahan Belanda. Saya membutuhkan dukungan dari kalian. Apa yang ingin Anda tunjukkan?
Kami ingin mengakhiri penderitaan ini. Kami tidak tahan lagi. Saya menerbitkan sebuah buku, Max Havelaar, yang mengkritik keras terhadap pelaksanaan tanah paksa. Adanya protes dari Edward Douwes Dekker dan Baron van Howell akibat kesengsaraan sistem tanam paksa bagi bangsa Indonesia, kemudian pemerintah Belanda secara bertahap menghapuskan sistem tanam paksa.